Halo, berjumpa lagi di channel Calon Juragan Lele. Sebelum memulai video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tujuan dari proses budidaya ikan, khususnya lele, tentu saja adalah panen. Merawat dari kecil atau bahkan telur kemudian membesarkannya hingga ukuran yang diinginkan. Namun seringkali kita terkendala dengan lambatnya pertumbuhan. Hari yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Sementara cicilan tidak sabar menunggu. Laju pertumbuhan ikan lele dari menetas sampai ukuran konsumsi, atau 1 kilo isi 8 ekor, normalnya hanya memakan waktu 3,5 sampai 4 bulan saja. Di tangan pembenih, umumnya benih lele dijual ketika berusia 2 bulan, saat memasuki ukuran 6-8 atau 7-9 cm. Berarti pembesaran dari ukuran tersebut hanya memakan waktu 6-8 minggu saja. Jika lebih dari waktu yang telah ditentukan, berarti ada yang salah di antara gen benih, pakan, atau kondisi air. Sebab 3 faktor tersebut yang menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ikan. Sedangkan dari ketiga faktor tersebut, yang paling dominan dalam menentukan pertumbuhan adalah gen. Tentu Anda harus pastikan ikan yang dipelihara memiliki gen yang bagus sebagai kunci utama ikan cepat besar. Ikan tanpa gen yang bagus, walaupun disokong penuh oleh 2 faktor lainnya, tentu saja pertumbuhannya tidak akan secepat jika memiliki gen bagus. Benih dengan gen bagus, bisa didapat dari hasil pemijahan induk dengan strain unggul, yang merupakan kelas induk dasar atau grand parent stock dan kelas induk pokok atau parent stock. Jadi akan sulit diharapkan Anda akan mendapat benih dengan gen yang bagus jika yang didapat merupakan hasil pemijahan dari induk yang sembarangan. Untuk masalah ini, jika Anda merupakan pembudidaya yang bermain di segmen pembesaran, maka Anda benar-benar harus mencari tahu bibit, bebet, dan bobot, atau informasi dasar benih tersebut seperti jenis induk, usia benih, serta riwayat penyakitnya. Jika Anda susah mendapat informasi tersebut, pilihlah benih yang tidak sombong atau besar kepala, dan pilih juga benih yang tidak seperti model, yaitu yang bertubuh langsing dan panjang semampai karena dapat dipastikan itu merupakan benih yang sudah tua. Namun jika Anda mendapatkan benih lele yang berasal dari Banjarnegara, Anda akan sedikit lebih tenang, karena lebih dari 95% pembenih di Banjarnegara telah memakai strain-strain unggul sebagai induknya. Kemudian faktor selanjutnya adalah pakan. Seringkali kita ingin mendapat untung besar dengan menghemat biaya operasional pakan tapi malah rugi, baik rugi waktu, tenaga, maupun biaya. Pada dasarnya lele adalah ikan yang membutuhkan asupan pakan yang cukup dengan protein tinggi, sehingga pemberian pakan secara rutin sehari minimal 2 kali dengan pelet berprotein tinggi. Sejauh ini merupakan cara terbaik untuk mendapat laju pertumbuhan yang optimal. Pemberiannya pun juga harus sampai kenyang. Namun, pelet yang mempunyai label protein tinggi saja tidak cukup. Pelet yang baik untuk pertumbuhan lele mempunyai tekstur yang lebih kering atau hanya sedikit mengandung air. Serta untuk butiran yang bagus sebaiknya berukuran kecil sebab perut ikan mampu menampungnya lebih banyak dan lebih berat. Tapi sesuaikan, jangan ikan ukuran sangkal dikasih pelet benih karena sudah pasti biaya operasional akan jebol. Faktor berikutnya yang menentukan laju pertumbuhan ikan lele adalah air. Kapasitas per meter kubik air, suhu air, kandungan oksigen terlarut dalam air, dan kandungan amoniak serta zat-zat terlarut lainnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Idealnya kapasitas sampai ukuran konsumsi hanya 250-300 ekor per meter kubik. Lebih dari itu memang bisa, tetapi semakin padat ikan, pertumbuhan akan semakin lambat sebab kandungan oksigen terlarut akan semakin menipis dan memperbanyak kandungan amoniak serta zat-zat lainnya.
Kandungan oksigen terlarut jika menipis akan membuat ikan rentan terkena penyakit dan mempengaruhi nafsu makan, tapi jika terlalu banyak konon katanya juga memperlambat pertumbuhan. Untuk hal ini, saya belum mendapat penjelasan pasti kenapa itu terjadi. Mungkin Anda sekalian ada yang tahu, silakan tulis di komentar. Sedangkan jika terlalu banyak kandungan amoniak serta zat-zat lainnya pada air, tentu itu tidak sehat dan membuat nafsu makan ikan berkurang. Berbicara tentang nafsu makan ikan lele, ia berbanding terbalik dengan manusia yang akan makan banyak di suhu dingin. Ikan akan makan lahap jika suhu air hangat, yaitu berada di kisaran 26–30 derajat Celcius. Itulah hal-hal pada air yang perlu diperhatikan. Selain untuk menjaga kesehatan ikan, erat kaitannya juga dengan nafsu makan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian selain ketiga faktor tadi, ada satu faktor lagi yang menentukan laju pertumbuhan. Ikan selain menyerap makanan untuk pertumbuhannya, juga mengubah makanan yang terserap menjadi energi. Ikan menghabiskan sebagian besar tenaganya untuk bergerak dan beradaptasi. Di sini penting menyesuaikan luas kolam dan memberikan pakan secara merata di setiap sudut kolam agar ikan tidak terlalu banyak membuang tenaganya untuk berenang berebut pakan. Perubahan kondisi air yang drastis dan berubah-ubah, baik suhu maupun ketinggian air membuat ikan harus sering beradaptasi, tentu itu akan menghabiskan banyak tenaga. Dan jika tenaga banyak yang terbuang, maka jatah pakan yang terpakai untuk pertumbuhan akan sedikit. Baik, itulah 3+1 rahasia supaya ikan cepat besar. Like dan share jika Anda rasa video ini bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar supaya kita sama-sama dapat belajar tentang dunia perlelean. Terima kasih, sampai jumpa.